Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Dahlan Ridwan bin Ridwan Dahlan. Dan sekarang kami akan melakukan sesi wawancara kepada narasumber. Pertama kali yang ingin saya tanyakan, capaian apa yang ingin, tujuan apa yang ingin dicapai. Jadi nanti sehingga wawancara kita nanti sampai itu terarah ke sana. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai air dalam air dalam Islam. Ya. Nah, supaya saya bisa menjawab itu dengan baik, saya persilakan anak-anak untuk bertanya saja, nanti saya jawab semampu saya. Monggo, silakan. Oke, baik, di sini pada pertanyaan pertama, Ya. apa pandangan Bapak terhadap konsep PTI? Ya. Bahwa Islam itu secara rinci menjelaskan tentang ayat, terutama tentang fikihnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, maka pembicaraan tentang air dalam hal ini terkait dengan kitab bersuci, toharo. Toharo itu di situ setiap kitab fikih itu akan membicarakan di permulaan bahasanya di bab pertama itu tentang air. Ya. Dengan bermacam-macam air itu ada bermacam-macam, ada 4, ada kemudian gunaannya apa gitu. Kalau ingin saya bikin lebih jelas, jadi air yang dapat dipakai untuk bersuci, ya, kembali dengan bersuci dulu, itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah air hujan, kemudian yang kedua air sungai, ya, air sungai. Kemudian yang ketiga air laut, kemudian es. Nah, jadi es itu bisa dipakai sebagai bersuci, ya. Nah, ini maka itu adalah macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci, ya, untuk bersuci. Baik, nah itu macam-macam air. Tapi dari banyak sekian air itu ada yang sifatnya itu suci dan mensucikan. Dia artinya airnya, zatnya air itu sendiri suci, tapi dia juga bisa mensucikan barang yang lain. Seperti air hujan, itu dia sifatnya suci, dia bisa mensucikan barang lain. Jadi bisa kita pakai mandi, bisa bercuci, menyuci. Nah, itu namanya, istilahnya tohirun mutahhirun. Ini pelajaran di SD itu, di Tidaiyah, ya, pernah ingat tak? Nah, ya, itu yang pertama, ya. Kemudian ada air yang bersifat tohirun, suci tapi hukumnya makruh dipakai, seperti air yang sudah terkena sinar matahari, itu dia suci sebenarnya, tapi dia kurang baik kalau untuk bersuci, kurang baik. Jadi saya melihat kalau begitu, misalnya sekarang ada shower, kan, shower itu suci sebenarnya, tapi kurang baik untuk bersuci, berbeda dengan air yang natural. Ya. Kenapa begitu? Dari segi kesehatan juga akan berpengaruh pada kulit seseorang kalau orang itu bersuci memakai air hangat, gitu ya.
suci apa kulitnya bersih, glowing. Glowing gitu ya. Ya pakai air biasa saja, ikut tohirun, mutahhirun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah air yang tidak suci, tohirun ghairu mutahhirin. Suci ya, tapi tidak menyucikan. Seperti air yang sedang dipakai, itu air mustakmal. Jadi misalnya kita mandi, kemudian kita tadahi air itu, ya, kita tadahi untuk ditempatkan, pakai lagi itu tidak boleh itu. Tapi sebenarnya airnya suci, tapi tidak bisa mencucikan, tidak bisa mencucikan. Baik, air itu macam-macam dari, dan yang terakhir adalah air najis. Air najis itu yang sudah terkena barang-barang yang najis. Tapi selama air itu mengalir, sekalipun ada barang najis di situ, bisa tetap suci. Misalnya, kalau di sungai-sungai besar itu kan tidak selamanya bersih dari sampah, ya. Tidak, mungkin juga ada bangkai-bangkai. Tapi karena dia mengalir, dia bisa menyucikan, gitu. Oke? Bisa lanjut ke pertanyaan. Silakan. Jadi pertanyaan kedua ini, apa saja hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan dan pelestarian air? Oh ya. Hukum Islam itu sangat memperhatikan eksistensi dari air itu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ada 64 ayat yang berbicara tentang air di berbagai surat ya. Nanti apa perlu saya berikan ayat-ayat apa begitu? Boleh ya? Ya. Salah satu aja. Salah satu aja. Oke. Jadi tidak perlu 64 ya. Kira waktunya juga. Kalau 64 ada, saya tinggal baca kitabnya aja. Oh, ada kitabnya kok. Ini salah satunya saja, surat Al-Baqarah yang depan-depan saja. Surat Al-Baqarah 22. Wa anzalna minas sama'i ma'an fakhrajna bihi minas samarati rizqan lakum. Dan saya turunkan air dari langit, dan darinya kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki. Dan sekaligus juga sebagai upaya untuk pelindungan lingkungan. Kalau ada air maka ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air maka tidak ada tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya hutan itu juga sekaligus sebagai upaya untuk menjaga supaya air itu tetap ada. Oleh karena itu kalau ada penebangan hutan, memang itu harus dikurangi ya, supaya persediaan air itu bisa terjaga. Gitu. Cukup? Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, mengapa air memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, khususnya dalam konteks bersuci? Ya, karena air itu sumber penghidupan. Kira-kira bisa dipikirkan, lebih penting mana sampean, Anda kalian itu ada listrik, tapi tidak ada air, penting mana? Penting air kan, karena air itu juga bisa menjadi sumber energi kan, tapi di situ. Jadi oleh karenanya itu air itu juga disebutkan di sini ini bahwa air itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kami menghidupkan segala sesuatu itu dari air. Ya, jadi manusia itu kan aslinya dari air. Iya kan? Alam semesta semua dari air. Iya. Semua kan dari air itu, tidak ada air, tidak ada alam. Nah, jadi begitu pentingnya perhatian Islam terhadap
keberadaan air itu. Ya, Terima kasih. betul. Masih ada? Ya, masih ada. Silakan. Selanjutnya, kalau misalkan suatu saat itu air itu jadi langka, maksudnya jadi sedikit gitu. Ya. Bagaimana Islam menanggapi itu? Caranya bagaimana bersuci? Gitu. Ya, jadi Islam untuk sekali selain reboisasi ya, kalau selain reboisasi, penghematan dari air itu penting. Oleh karenanya dalam hukum fikih orang itu boleh melakukan tayamum. Tayamum itu sebagai penting air sekiranya sudah tidak ada air. Ya, oleh karenanya jalan keluarnya untuk bersuci itu kalau tidak ada air ya tayamum itu. Ini untuk menjaga supaya persediaan air itu tetap ada. Kalau kita di Indonesia kan air berlimpah, tapi kalau di daerah lain sulit itu. Ya, oleh karenanya juga maka dalam hukum fikih kita bersuci itu kan diharapkan 3 kali, ya, berwudu muka 3 kali. Itu kan sunnahnya kan 3 kali, ya. Tapi sekali saja cukup sekiranya persediaan air tidak banyak. Ya, ada tapi tidak mencukupi. Gitu. Cukup? Nah, ya mau. Masih ada? Iya, silakan. Dalam konteks pengelolaan air di daerah rawan kekeringan, bagaimana fikih bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan publik yang adil bagi seluruh masyarakat termasuk non-muslim? Oh iya, jadi karena begini, air, udara, rumput, tanah itu sebenarnya bukan milik seseorang, tapi milik negara. Kalau milik negara itu sebenarnya adalah milik Allah, ya kan? Jadi orang tidak boleh mengeksploitasi air untuk kepentingan pribadi. Itu harus untuk kepentingan banyak orang, tidak boleh. Sehingga kalau ada sesuatu sumber misalnya, sumber itu kemudian dia miliki sendiri, itu sebenarnya tidak boleh kalau ada satu peristiwa gitu ya. Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang Yahudi mempunyai sumur. Sumur itu dipakai untuk sendiri, kemudian orang kalau mau buang air itu harus bayar. Oleh karenanya dan Rasulullah menyuruh kepada Utsman bin Affan untuk membeli air itu. Nah, orang Yahudi itu tidak mau, ini kan sumber kehidupan saya tidak bisa itu. Oke lah, kalau begitu begini saja, saya beli semuanya itu, tapi sehari untuk saya, sehari untuk kamu. Sehari untuk saya, sehari untuk kamu. Maka sehingga kamu tidak kehabisan penghasilan, kehilangan penghasilan. Oke, setuju dia. Tapi sehari itu untuk Utsman, maka orang Islam mengambil sebanyak-banyaknya. Hari berikutnya enggaknya. Karena orang sudah dia berkurang, akhirnya lama-lama kan akhirnya dia mau menjual seluruhnya. Ini artinya apa? Bahwa air itu bukan hanya milik orang Islam, tapi milik semua orang manusia. Ya, Makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah, bukan hanya maksud saya memang semua makhluk Allah. Muslim dan non-muslim pun itu adalah berhak dia menggunakan air itu. Okay. Terus kalau misalkan suatu saat mungkin sekarang itu udah ada, jadi kan dengan kemajuan zaman yang cepat ini itu air bersih itu sekarang bisa didapatkan dari mungkin daur ulang dari yang air kotor gitu, didaur ulang lagi betul. jadi air yang suci menurut peneliti ya. Tapi gimana pandangan Islam kalau misalnya air itu digunakan untuk berwudu? Bersuci lah. Iya, Ya. bersuci. Di Saudi Arabia, karena di sana itu tidak ada sumber air, maka air yang sudah itu disterilisasi sehingga menjadi bersuci kembali. Nah, ukuran dari suci itu adalah airnya jernih, ya, kemudian
apa itu rasanya juga tidak asin atau tidak berbau juga. asin itu Terasa. ya, Iya. ya jadi tidak asin lah begitu ya itu sekalipun sudah di apa di cycle itu bisa dialog dia juga mandi itu. Lalu tetap dibuat. Iya, dia mandi. Jadi coba sama bayangkan sekarang di Mekah saja berapa juta orang di sana. Dan berapa juta itu kalau tidak mengambil air laut tidak akan bisa menghidupi sekian juta orang, apalagi sekarang musim makan itu. Maka itu cycle itu bersihkan untuk sterilisasi. Berarti itu pakai air yang udah dipakai. Iya, jadi air yang sudah dipakai itu tidak terbuang sia-sia. Kalaupun tidak bergunakan manusia untuk misalnya untuk menyiram, sehingga itu adalah upaya untuk menjaga keberadaan air dan kemanfaatan dari air itu sendiri untuk lingkungan. Jadi oleh karena kalau sampai di sini itu misalnya positif ya supaya tidak tidak menambah beban. Mungkin kalau bayar PDAM ya, itu yang itu membuang untuk menyucikan kamar mandi itu pakai kalau saya begitu. Jadi saya itu membersihkan lantai bukan air suci, tapi air sudah saya pakai, saya tampung, kemudian saya buat untuk membersihkan. Baru kemudian saya saya siram dengan air yang bersih, yang suci dan menyucikan, supaya tidak najis. Ya, masih. Dalam pandangan Bapak, apakah konsep di air ini relevan dengan kompleksitas gambar saat ini? Betul. Bahkan itu bukan hanya itu, tapi akan ke depan itu juga masalah fikih itu, hukum fikih itu, tapi harus jelas dilihat. Hukum fikih itu tidak fixed ya, tidak akan dia berkembang. Seperti contoh tadi air yang sudah dipakai di sterilisasi itu kan perkembangan sama. Dan tapi tetap pada Islam memberikan pokok-pokok dasar hukumnya itu begini. Nah perkembangannya nanti adalah selama itu dipergunakan untuk kepentingan umat, maka dalam hal ini Islam memperbolehkan untuk merubah hukum. Jadi hukum itu tidak selamanya kaku. Misalnya contoh saja, kalau kita sakit itu mau wudhu ya, katakan sakit bisa untuk pakai organnya saja, tidak harus kita. Oke? Nah, masih ada? Monggo silakan. Mungkin Ya. ada ini termasuk keadaan kita melatih ke gunung ya. Ya. Kan cuma ada air minum, terus nggak ada sumber mata air. Ya. Nah itu kita lebih baik berwudu pakai air minumnya itu atau tayamum. Begini, sekiranya masih ada air, maka dipergunakan untuk air itu. Kalau tidak ada air, mungkin di sana ada air-air yang melekat di daun-daun. Kalau itu sudah tidak ada, nah kita harus tayamum. Dalam kajian kali ini, para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Hanafi boleh mempergunakan sekalipun sudah ada air karena kata itu maka boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i selama masih ada air maka diutamakan air. Kalau tidak ada pakai debu, tayamum. Orang yang berhaji naik pesawat itu kan perlu sholat di tengah jalan. Yang perlu sholat ya di tengah jalan. Apa ada air? Ada. Di kloset itu itu kan banyak air. Tapi kalau kita pakai air itu, maka kita tidak bisa bersuci, maka boleh bertayamum. Oleh karenanya orang yang berhaji itu
dianjurkan bersuci tidak memakai air tapi memakai tayamum. Ini untuk juga menjaga keberadaan air sehingga penyediaan air untuk masa ke depan itu tidak. Kalau kita mungkin tidak berkata anak-anak cucu kita, dunia kan masih lama. Insya Allah. Iya. Kalau misalkan kan di padang pasir gitu, terus kalau di situ kita hanya punya air minum, Iya. itu nggak ada air lagi, terus kita harus menggunakan air minum itu atau gimana? Untuk misalkan sudah nggak punya saya. Nah, kita harus mengutamakan diri kita. Kita harus minum dulu. Untuk yang lain bisa dengan tayamum. Sampai pun kita ketika punya hadas besar ya, tayamum. Jangan pakai air, habis kita. Jadi dalam hal ini nyawa manusia itu dipentingkan. Nah, air itu dibuat oleh Allah untuk menjaga keberadaan nyawa orang itu sendiri, bukan untuk menghilangkan. Ya, sehingga ketika kita berada ada air, maka kita harus mengutamakan nyawa itu. Minum untuk minum, jangan untuk wudhu, habis kita. Nah, untuk bersuci itu maka kita memakai tayamum, sekalipun kita harus bisa tayamum. Caranya bertayamum mungkin nanti pembahasan yang lain ya. Tidak perlu gulung-gulung. Ya, Pak Ceng, enggak silakan. Mungkin itu aja dari wawancara kami. Ya. Kalau lebih ya mohon maaf karena ya, inilah keberadaan ya si simpel inilah yang Nah, penting mendapatkan ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas kalian. Begini, kalau sekiranya itu benar, itu alhamdulillah. Kalau tidak benar bisa dikonfirmasi kepada kalau pendapat saya tidak mutlak benar. Maklum saya sekolah cuma S1, ya kan. Makanya ketika itu dokter keliru DLS. Itu kan dulu itu kalau dulu zaman saya itu DRS itu strata 1 S1 itu DRS. Jadi saya nggak sampai ke S2 S3 apalagi S2 nggak sampai. Jadi cuma S1. Jadi mungkin ada dosen-dosen lain yang lebih ngerti, lebih alim yang mau selesai. Tapi konsep dasarnya kan begitu, bahwa air itu dibuat oleh Allah untuk menjaga kelestarian manusia dan lingkungannya dan alam semesta. Oleh karenanya itu air itu diperhatikan benar dalam hal fikih. Itu kan kita baca dalam fikih. Ini salah satu dari sekian banyak hukum fikih itu di kitabnya, ya kitab ini. Itu ini namanya Kifayatul Ahyar. Kifayatul Ahyar. Ini namanya kitab gundul. Kitab gundul itu artinya tidak ada harokatnya itu. Itu namanya kitab gundul. Kalau orang tua katanya kitab kuning. Ya, karena warnanya kuning. Saking suwenya. Ini kitab ini saya beli atau saya miliki ketika saya masih di kelas berapa ya? Kalau sekarang itu kira-kira kelas 2 sanawiyah. Itu kelas 2 SMP. Iya, kelas 2 SMP itu saya lulus SD itu 63. Tahun 63 sudah lulus. Jadi kalau 3 tahun itu kan 69 ya, 69 tahun. Jadi tahun 69 saya sudah punya kitab ini. Nah dulu brodol, kemudian saya jelek makanya jebol. Jadi itu kalau kita baca kitab-kitab fikih itu tidak terlalu banyak cuma ada baca beberapa tapi mungkin ya terlalu apa ya kerugian kalau saya nggak tahu kayak pintar diri. Saya kira begitu. Iya. Monggo Jadi ya mungkin itu aja dari wawancara kami tutup bila ada kekurangan dan kesalahan
manusia pasti memiliki kesalahan. Kami tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sama-sama, silakan diminum dulu. Ayo, ayo mas, sama namanya.